Halo Sobat Gomin, apa kabar? Gila ini, hari Minggu ini gila, cerahnya luar biasa. Aduh, tak bisa berkata-kata, Pak. Tapi aku akan berkata-kata. Ini masih euforia aku. Sorry, harap dimaklumi kalau nanti kata-katanya banyak yang ngawur ini karena terlalu saking senangnya. Alright, langsung saja kawan-kawan pasti tahu kenapa aku seneng banget. Dan dalam rangka seneng banget, seperti yang aku janjikan tadi dini hari, kita pertama sebelum ke konten, kita giveaway dulu. Ini dia giveaway-nya untuk merayakan prestasinya Lautaro Martinez yang luar biasa tadi. Aku sudah bikin ini desain, ini benar-benar aku bikin sendiri tadi. Sepagian aku bikin. Ini desainnya Lautaro Martinez. Polos saja, nggak isi kata-kata aneh-aneh, tapi set. Nah, ini ada corak-corak bercak-bercak hitam itu di ininya. Nanti wah, keren lah pokoknya. Alright, kalau kawan-kawan mau beli silakan. Tapi ini aku tunjukin mau aku bikin untuk giveaway Lautaro Martinez nih ya. Kalau besarnya kayak gini. Alright. Nah, ini nama-nama ini aku ambil dari kawan-kawan yang tadi pagi nyawer yang, wih gila Sultan. Sebagai rasa terima kasihku, nah aku biar kelihatan ini ya, biar apa namanya, full screen, oke? 3, 2, 1. Siapakah yang beruntung saudara-saudara? Oke, Ardi Ansarullah. Selamat bro, selamat. Luar biasa. Nanti kalau dirimu, kayaknya dirimu ini ya, member juga ya, nanti kontak lewat WA aja ya untuk hadiahnya. Kalau tidak, nanti tolong komen di konten ini ya. Tenang, pokoknya aku kirim, dirimu tinggal terima beres saja, tinggal kasih aku ukurannya, bajunya apa, kemudian alamatnya di mana. Alright. Sekarang kita masuk ke konten kali ini. Ngomong-ngomong, kenapa aku sampai segitunya bikin baju tema Lautaro? Ya tentu saja alasan pertama karena Lautaro kemarin menggila. Gila, sama kayak Sultan Ngomin kemarin menggila. Lautaro itu kelihatan di sebelumnya dia memang kelelahan, kakinya terasa berat, dan kemarin dia tampil sebagai pemain pengganti. Tahukah kawan-kawan, itu dia mencetak gol 4 gol hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Luar biasa, tapi nanti kita akan bahas. Nah, yang luar biasa adalah ini. Lautaro Martinez, dia kini ada di urutan ke-9 sebagai pencetak gol terbanyak Inter sepanjang masa. Tinggal 9 gol lagi, dia akan menyalip Mauro Icardi, sehingga dia akan ada di urutan ke-8. Kemudian setelah menyalip Icardi, tinggal 1 gol lagi, maka dia akan menyalip Christian Vieri. Bahkan kalau laju Lautaro itu seperti yang sekarang ini, ya 1 pertandingan 1 gol, bukan tidak mungkin dia akan merangsek sampai menyalip si ini, Benito Lorenzi. Tapi kayaknya 50-50 kemungkinannya. Kalau Istvan Neers ini sangat mungkin. Oh, luar biasa Lautaro. Sebelum kita bahas pertandingan itu, kita bahas berita-berita dulu lah. Yang pertama, wih Lautaro, dia apa namanya, agak merendah ketika gimana rasanya nyetak 4 gol. Ngomong-ngomong, 4 gol ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Serie A ada pemain yang mencetak 4 gol sebagai pemain pengganti. Sejak diberlakukan sistem 3 poin untuk kemenangan, 1 poin untuk seri, dan 0 untuk kalah. Itu kalau nggak salah dimulai dari 94. Sebelum tahun 1994 mungkin ada, apalagi di zaman-zaman tahun nggak enak, tahun 1960, karena waktu itu skornya gede-gede banget kan. Tapi sejak, katakanlah di era sepak bola modern, dalam sejarah Serie A, Lautaro yang pertama sebagai pemain pengganti. Gila. Mungkin yang lebih hebat itu ada Lewandowski. Dulu dia pernah, kemarin siapa yang ngobrol ya, kayaknya di grup ada yang ngobrol, Lewandowski dia jadi pemain pengganti, dia nyetak 5 gol. Waduh, tapi itu udah makhluk asing, itu beda itu.
Alright, Lautaro dia played cool aja. I'm happy because I help the team. Jadi saya bahagia karena saya bisa membantu tim ini gitu sih dia bilang. Ya 4 gol ya biasa aja kayak gitu. Gila Lautaro. Kalau saya mencetak gol yang banyak, itu artinya saya sangat membantu tim ini. Dan dia juga tidak lupa memberi pujian kepada Thuram. Thuram adalah pemain yang hebat. Dia bekerja keras untuk tim. Dia belajar banyak tentang sepak bola Italia dan tentang grup yang kami miliki di sini. Dia adalah orang yang bagus, orang yang hebat. Great guy itu maksudnya baik, hebat, ramah, segala macam itulah. Pokoknya yang baik-baik aja. Nah, kemudian dia komentar Lautaro tentang Salernitana. Salernitana adalah tim yang istimewa. Karena kita terus terang aja kemarin tuh kalah di musim lalu kan. Ingat golnya Kandreva, untung Kandreva nggak main, Pak. Kami tahu bahwa kami menghadapi tim yang mempersiapkan diri sangat bagus di lingkungan yang sangat-sangat keras. Fury itu maksudnya penontonnya, supporternya, yel-yelnya segala macam itulah. Tapi Inter datang kemari untuk memainkan game kami dan merespon kritik terhadap kami. Nah, tentang kritik ini memang ya gara-gara Inter kalah kan, wah Inzaghi out lah, nggak belajar dari pengalaman lah, segala macam. Wah Lautaro mandul lah, inilah itulah, Thuram gaji gede-gede, pokoknya segala macam. Nah inilah menjawab kritik dengan penampilan di lapangan. Kalau Ngomin kan menjawab kritik dengan bacot, karena sebagai lawyernya Inter Milan sebagai lawyernya Inter Milan ya memang kewajibanku untuk membela Inter karena aku mendukung. Tapi ya dia lagi-lagi bilang saya sangat bahagia bisa membantu tim ini, itulah yang penting. Kalau kamu men-skor atau membuat gol, kamu bahagia karena kamu membantu tim. Wih, gila gitu dia ngomongnya. Memang Il Capitano kita luar biasa. Nah, Simone Inzaghi sendiri, dia malah nyombong, Pak. Habis Lautaro ngegol 4, dia malah bilang, 4 golku lawan Marseille itu lebih keren, lebih bagus. Ini bukan aku yang ngomong, nih dia. Lautaro harus melanjutkan bermain seperti ini. 4 golku lawan Marseille itu lebih bagus. Gila, Simone Inzaghi ini nyari perang apa gimana? Enggak, bercanda. Karena Simone Inzaghi gini-gini dulu pernah juga nyetak 4 gol loh. 4 gol itu istilahnya quadrick. Kalau di Italia itu ada istilah poker. Jadi untuk 4 gol itu poker namanya. Vieri dulu pernah 4 gol, kemudian Icardi juga pernah, tidak banyak. Aku ingat juga Montella juga dulu pernah mencetak 4 gol. Itu yang aku ingat aja ya. Kalau selain itu aku nggak tahu. Nah, ini dia bilang ketika mengomentari Lautaro Martinez. Nih, aku liatin. Dia sangat istimewa, kata Inzaghi. Dalam 2 tahunku di sini, dia selalu konsisten. Dan ini adalah start yang bagus bagi dia dan bagi kami. Dia harus menjaganya dan tidak berhenti. Keep it up itu menjaga konsistensi maksudnya. Tapi, nah ini he jokes, bercanda. My poker, 4 golku lawan Marseille itu bahkan lebih bagus lagi. Tapi waktu itu aku miss penalti. Harusnya aku mencetak 5 gol waktu. Gila. Tapi bener loh. Inzaghi ini sebenarnya dulu di Lazio tuh dia keren, tapi entah kenapa kayak ya mandek di situ aja. Aku lihat dulu Inzaghi itu agak tidak konsisten. Kadang-kadang dia menggila. Sebenarnya dari segi teknik, dribble, dia lebih bagus daripada kakaknya si Filippo Inzaghi. Cuman satu, Filippo Inzaghi itu insting mencetak golnya nggak ada lawan, Pak. Padahal dribblenya jelek banget. Golnya aneh-aneh kan, ada gol pakai perut lah, ada gol pakai pantat. Kalau Inzaghi itu lebih kelihatan kayak proper striker. Cuman ya gitu, di konsistensi dia kalah sama kakaknya. Tapi dari segi prestasinya sebagai pelatih, jauh Filippo Inzaghi kalah. Nah, kemudian dia juga bilang gini, ketika Alexis Sanchez main kan kurang bagus ya, nggak jelek sebenarnya, cuma terlihat jadi kayak jomplang banget, karena ketika Alexis ditarik keluar, Lautaro masuk, boom, langsung 4 gol. Jadi seolah-olah, Alexis Sanchez jelek. Padahal sebenarnya nggak jelek.
Bahkan Inzaghi sendiri yang bilang Sanchez juga melakukan sesuatu yang istimewa selama 55 menit. Nah, menurutku begini, aku setuju dengan apa yang dikatakan oleh Inzaghi. Karena apa? Apa yang dilakukan Sanchez itu adalah dia sering menarik pemain bertahan Salernitana ke tengah sehingga paling sedikit atau paling tidak stamina mereka terkuras. Apalagi karakteristik permainan Alexis Sanchez dan Lautaro ini kan sangat berbeda. Ketika pergantian pemain, mereka kelabakan, lu ini kok beda banget model mainnya, gitu sih menurutku. Jadi ya aku tidak akan mencerca Alexis Sanchez. Mungkin kalau dibandingkan dengan Thuram, apalagi dibandingkan dengan Lautaro, ya jelas jauh lebih bagus Lautaro. Tapi itu nggak jelek. Apalagi setahuku memang Alexis Sanchez itu belum 100% dia kondisinya. Masih ya kurang lebih 85%. Makanya dia belum bisa dikasih kesempatan bermain 90 menit full. Ini masih dari ininya, yang anemianya itu. Kelihatan kemarin memang tidak segarang biasanya. Selain memang kecepatan Alexis Sanchez kan, wow, jangan dibandingin ketika dia masih di Arsenal. Woi, itu menurutku Alexis Sanchez saat Arsenal dan Barcelona itu benar-benar prime-nya dia. Gila waktu itu, kayak, wih gila, ini pemain yang paling mendekati Messi kayaknya waktu itu. Alright, tidak usah terlalu banyak bahas komentar ini itu. Oke, tidak usah terlalu banyak bahas komentar ini itu, apalagi komentar anak-anak melon, nggak usah. Aku jawab komentar yang memojokkan, yang menghujat, yang menghina itu aku jawab dengan karya. Aku bikin shortnya, tunggu aja nanti. Siapa yang tertawa belakangan itu yang tertawa bahagia. Kita sekarang mau benar-benar bahas pertandingan tadi, bahas per pemain. Sekarang aku akan bahas dengan sangat komplit ini, biar setengah jam ininya. Alright. Oke, yang pertama aku bahas Sommer. Di sini ada 12 tembakan dari Salernitana. Dari 12 itu ada 3 tembakan yang on target. Berarti ya at least dia melakukan 3 penyelamatan ya. Menurutku Sommer ya tidak terlalu banyak ancamannya. Memang sempat di babak pertama itu, ini yang aku bilang bahwa di babak pertama itu Inter tidak main jelek. Makanya kemarin ada yang bilang, aduh aku nggak habis pikir. Inter harusnya malu ngelihat gimana Milan bermain. Come on, itu baru babak pertama. Dan kalau kita lihat keseluruhan babak pertama, Inter mainnya lebih bagus daripada Salernitana. Memang ada suatu periode sekitar 15 menit atau sekitar mungkin 18 menit di mana Inter ditekan terus-terusan oleh Salernitana. Tapi kalau kita lihat keseluruhan babak pertama, Inter secara umum lebih bagus. Ini aku tunjukkan bukan aku kayak pendapat pribadi doang, enggak. Ini aku backup dengan statistik. Di babak pertama itu Inter membukukan 10 tembakan, sedangkan Salernitana itu 9. Ya kan berimbang kan? Tapi dari tembakan-tembakan Inter itu lebih berbahaya dibandingkan Saler. Expected goal kita itu 0,76 berbanding 0,5. Kemudian expected assist kita juga 1 berbanding 0,26. Kemudian ball possession juga kita 68% berbanding 32%. Kalau kawan-kawan ingat, di awal-awal babak, bahkan mungkin sekitar 10 menit awal babak pertama itu kita langsung ngegas. Ada 6 tembakan dari Inter Milan. Jadi peluang kita itu banyak. Jangan bilang Inter mainnya jelek. Apalagi Inter harusnya malu. Come on. Cuma gara-gara periode kayak 15 menitan itu yang Inter ditekan terus-menerus, langsung bilang, wah Inter jelek sekali. Come on. Kita cobalah. Kalau belum bisa mendukung saat di atas maupun di bawah, at least be objektif gitu. Yang fair menilai. Kalau babak kedua kan jelas babak kedua itu Inter benar-benar memegang kendali permainan. Itu kredit untuk Inzaghi, tapi nanti kita bahas ya. Oke, di atasnya Sommer, bukan di atas, di depannya Sommer, trio center back kita, Stefan de Vrij, Acerbi, dan Benjamin Pavard. Tidak diragukan lagi, kawan-kawan pasti setuju denganku, pemain terbaik di sektor back kita itu adalah Benjamin Pavard. Wah, luar biasa guys. Ini penampilan yang luar biasa dari Pavard. Mungkin ini dari 3 kali tampil ya. Kayaknya yang tadi pagi itu adalah penampilan terbaik Pavard sejak berseragam Inter. Dan aku ingin perlihatkan ini lagi. Kalau kawan-kawan ingat, habis Lautaro gol,
Terus Lautaro blunder di tengah lapangan, bolanya bisa direbut, terus Salernitana ngegol. Tapi kemudian ternyata offside, lihat. Nah ini, blunder dia kan. Nah lihat ini, lihat. Teng! Di sini Aslani fokus ke arah bola. 99 ini, nomor 99 ini bersiap melakukan pergerakan membuka ruang. Lihat pergerakannya Pavard. Tes! Dia terjebak offside. Pavard sebagai pemain yang berada di paling belakang, kalau kawan-kawan perhatikan, dia larinya agak menyamping untuk menyesuaikan timingnya supaya si nomor 99 ini kena offside. Jadi kemarin aktor penyelamat kita yang membuat si 99 ini offside itu adalah Pavard. Luar biasa. Kalau tadi kemarin itu dua jadi satu sama ya, aku sih tidak berpikir bahwa hasil akhirnya itu akan berubah. Maksudnya akan tetap Inter menang, tetap dengan skor besar, karena memang Salernitana sudah kehabisan gas, kemudian keretakan di formasi pertahanan mereka itu udah kelihatan. Ini cuma kayak kesedak aja mereka ngegol, tapi at least tetap kita bisa clean sheet, itu hal yang sangat membahagiakan. Oke, itu reviewku di sektor back. Kemudian bergerak ke depan ke sektor lapangan tengah, Barella, Hakan, dan Klaassen. Di antara ketiga ini, yang paling jelek menurutku Klaassen. Sudah sempat aku bahas kalau kawan-kawan yang nonton live reaction. Klaassen itu dia bermain persis seperti Eriksen ketika pertama kali ke Inter. Eriksen itu paruh pertama musim itu jelek mainnya. Salah posisi, dan itulah yang terjadi pada Klaassen. Berapa kali dia ketika seharusnya dia melepaskan diri dari pressing, dia diam aja santai-santai. Tapi ketika Klaassen bergerak di sekitar ini, di sekitar kotak penalti lawan, tiba-tiba dia sangat lebih semangat. Sprint, walaupun misalnya sprintnya Klaassen nggak terlalu kencang ya, tapi dia punya first touch yang bagus, dribble dia oke, visi dia juga bagus. Beberapa kali dia kerjasama dengan Hakan, cuma sayang tembakannya bisa diblok kan. Itu komentarku tentang Klaassen. Kalau Hakan kemarin nggak jelek, tapi tidak seistimewa dia yang biasanya. Dan kelihatan memang dia lelah. Nah, Barella. Yang aku heran, kemarin ada yang bilang, wah Barella tenggelam, wah Barella jelek. Di antara ketiganya ini Barella yang paling bagus. Aku nggak ngerti kenapa, bahkan di babak pertama itu Barella yang paling aktif memblokir serangan lawan, defense dia oke. Kemudian seperti biasa karena dia box to box, dia banyak berusaha mendribble bola, karena harus diakui babak pertama itu lapangan tengah kita itu kurang bagus. Makanya aku bilang kan Inter Milan itu kuncinya itu adalah trio lapangan tengah. Walaupun assist dan gol kita itu banyak dari sayap, dari Dumfries atau Di Marco, tapi yang mengendalikan sayap ini adalah dari lapangan tengah. Ketika lapangan tengah kita nggak berkembang, sayap ini juga nggak dapat kesempatan yang bagus untuk memberikan umpan kunci atau bahkan assist. Nah, Barella adalah pemain yang sangat tampil bagus kemarin. Ya enggak sih, bukan penampilan terbaik dia, tapi kemarin itu dia bagus. Kemudian Dumfries juga, ganti aja Dumfries. Ini membuatku menyesal ya, karena ketika aku kan sempat mengkritik ini Milan kan, anak-anak Milan, fans Milan, ketika Milan kalah lawan Inter langsung banyak yang mencerca. Ternyata di Inter juga ada yang kayak gini. Aku terus terang aku merasa malu gitu loh. Baru satu babak loh. Makanya benar omongnya Darmianto, Bro Bonifieri, permainan sepak bola itu 2 babak. Tunggu dulu, ini baru 1 babak pertama. Dan itu pun babak pertama kita nggak jelek. Cuma sekitar 15 menit aja kita main jelek. Dan Dumfries itu main bagus. Berapa kali dia lepas. Ini aku liatin. Dumfries itu akurasi passingnya itu memang jelek, 78%. Tapi dia banyak membukukan umpan ke depan. Maksudnya progresif pass. Bukan cuma back pass seperti musim lalu. Jurus andalannya dia itu nggak banyak dikeluarin. Kemudian dia ada 2 crossing, tapi sayangnya tidak mengenai sasaran. Dia ada long ball, ada 1 long ball, dan itu tepat sasaran. Kemudian ada 50 sentuhan. Ini 50 sentuhan menurutku bagus. Ada tembakan yang sayang sekali agak meleset.
Jadi ya aerial duel seperti biasa. 4 aerial duel, duel udara, 3 dia menangkan. Ini kan bagus. Kemudian apa ya? Ground duel dia 5 ground duel, 4 dia menangkan. Bayangkan 4 kali menang itu berapa persen? 80% kalau nggak salah. So, Dumfries bagus, tapi yang lebih bagus lagi menurutku adalah Augusto. Wah, akhirnya Augusto pecah biji. Pecah biji. Pecah telur. Telur itu sama kayak biji ya. Nah, Augusto daerah operasinya jelas di sayap dan beberapa kali dia menusuk ke arah tengah. Alright, dia menciptakan 1 assist, akurasi passingnya lebih tinggi lagi bahkan dibandingkan Dumfries 84%, dan dia ada 3 umpan kunci. Sekarang mengingatkan umpan kunci itu adalah umpan terakhir sebelum bola itu di shooting tapi tidak berbuah gol, entah itu kena blok atau meleset, itu namanya umpan kunci, key pass. Dia ada 3 umpan kunci. Coba kalau ini semuanya masuk, dia udah 4 assist, Pak. Augusto kemarin itu penampilan terbaik dia sejauh ini. Makanya terus ya udah Di Marco nggak usah lah masuk biar istirahat total. Oh, Augusto aku happy banget. Kemudian semakin ke depan Alexis Sanchez dan Marcus Thuram. Alexis Sanchez secara individu dia nggak jelek, tapi memang chemistry dia dengan Thuram kurang nyambung. Karena begini, Alexis Sanchez apa yang dia peragakan kemarin itu mirip dengan gaya permainannya Zeko. Dia turun ke bawah menjemput bola, tapi ketika dia turun membawa itu dia cenderung melakukan dribble. Dribblenya dia banyak yang mentah, itu satu. Kemudian ketika dia turun ke bawah, misalnya dia umpan, bola itu mengalir ke depan, dia tuh telat maju. Ini sering banget kejadian, sehingga Thuram itu sendiri. Wah gimana nih? Sedangkan beberapa kali Thuram dikasih umpan terobosan, dia duel, sprint, sudah dia dapat memenangkan bola, supportnya telat datang. Ini bukan cuma dari Alexis Sanchez aja, tapi dari pemain-pemain lain itu sering telat datang supportnya, sehingga ya begitu, susah dia, ini sekarang mau dibawa kemana bolanya, itu. Nah kemudian ketika Lautaro Martinez masuk, langsung berubah. Chemistry dia dengan Thuram itu luar biasa. Ini aku mau tunjukkan satu ya. Nah, ini adalah gol pertama Inter Milan. Aku tunjukkan sedikit aja. Boom! Bola itu dari Sommer. Ini yang banyak bilang, wah Sommer ini jelek sekali umpan panjangnya. Ini bola dari Sommer. Kemudian bola menuju Lautaro, dengan cerdiknya Lautaro umpan dada ke arah Thuram. Yang tersisa cuma ini aja satu. Gila, ini Sommer, semoga dia lebih sering lagi kasih bola yang seperti ini. Nah ini yang tidak terjadi di babak pertama di Alexis Sanchez. Alexis Sanchez itu terlalu banyak ketinggalan di lapangan tengah. Kalau ini kan kelihatan kan berdua berdekatan, kompak istilahnya, gampang mereka memainkan kerjasama. Dan di sini bagusnya adalah di sini kosong, Thuram dia bergerak ke arah sayap. Thuram bergerak ke arah sayap, Lautaro bergerak ke tengah. Selanjutnya kawan-kawan sudah tahu bagaimana endingnya ini ya, nggak perlu aku sebutin lagi. Ini umpannya Thuram sih luar biasa. Ini ada 1, 2, keduanya tembus sama Thuram, dan memang ya Lautaro sudah tidak terkawal. Inilah kemampuan Lautaro yang luar biasa, yaitu kemampuan dia mencari ruang atau membuka ruang atau mencari ruang kosong. Ini gol pertama ini luar biasa. Serangan balik yang luar biasa dari Sommer, Lautaro, Thuram, Lautaro. Cuma berapa itu? Cuma 3 sentuhan. Wih, golnya luar biasa. Nah, aku ingin soroti juga Mkhitaryan. Kan kawan-kawan ingat itu yang diganti itu masuk Miki, Aslani, Lautaro. Nah, kawan-kawan tuh kan betul, gara-gara Hakan keluar, kemudian Inter langsung bagus mainnya. Bukan Aslani yang bikin ini, yang bikin permainan Inter itu langsung ngegas, bukan. Tapi Mkhitaryan. Kalau Aslani terus terang kemarin dia nggak jelek, tapi kalau dibandingkan Hakan masih bagusan Hakan. Terbukti di sini nilainya cuma 6,6. Kemarin itu kuncinya itu adalah Mkhitaryan. Makanya ini yang sekali lagi aku bilang,
susah Pak menggeser Mkhitaryan dari tim inti. Fratesi itu bagus, bahkan bagus banget. Tapi tetap kalau aku pun bukan cuma Inzaghi, kalau aku yang harus milih pemain siapa yang main, Miki apa Fratesi, aku akan pilih Mkhitaryan karena memang oh gila, luar biasa banget. Di sini Mkhitaryan diberi nilai 7,0. Menurutku at least dia deserve 7,5. 7,5 paling sedikit. Karena benar-benar kemampuan dia untuk melepaskan diri dari pressing lawan itu luar biasa. Entah itu ketika dia belum mendapatkan bola, ketika dia mendapat bola itu bola langsung diumpan lagi, atau bahkan di dribble. First touch dia itu sangat bagus. Kan aku tunjukin kemarin kan, dia di sini, bola datang dari depan, dipepet sama musuh dari belakang, ting, bola itu langsung dibawa ke sini, first touch-nya langsung dribble. Ini langsung kecele pemain-pemain musuh. Itu luar biasa. Iya, aku jadi mikir coba dari MU itu Mkhitaryan langsung ke Inter. Kenapa mesti ke Roma dulu? Berapa musim dia di Roma? 2 apa 3 musim? Aduh, gila Mkhitaryan top. Jadi walaupun kemarin itu yang memang Lautaro Martinez mencetak 4 gol, jelas man of the match, tapi satu lagi pemain yang menurutku sangat penting kontribusinya itu adalah Mkhitaryan. Luar biasa, Pak. Mkhitaryan yang benar-benar kayak yang membuat Barella itu bisa berperan lebih bagus lagi karena nggak ngeklik dia sebelumnya sama si siapa sama Klaassen itu. Klaassen masih perlu waktu, tapi aku ngeliat Klaassen ini ada harapan untuk bermain lebih bagus lagi. Artinya dia layak diberi kesempatan yang lebih banyak. Sama seperti Aslani. Pertama Aslani main lawan Real Sociedad kan jelek banget kan. Tapi kemarin kan terbukti dia lebih bagus lagi mainnya Aslani. Itu menurutku. Jadi Klaassen walaupun tidak terlalu bagus kemarin mainnya, tapi ini masih dalam batas ekspektasiku. Itu untuk Klaassen sudah, Thuram sudah, Lautaro sudah. Kunci dari Lautaro itu aku sudah utarakan kenapa dia sangat bagus, kenapa tiba-tiba serangan Inter langsung ngegas karena klik di antara Lautaro dan Thuram itu jalan banget. Dan Lautaro itu di fase build up dia sering sekali aku melihat dia mendekati Thuram. Ini yang menurutku perlu diberi acungan jempol ya. Ngomong-ngomong, di liga besar di Eropa, tahukah Anda Inter Milan itu paling produktif dengan mencetak 19 gol. Jeng jeng. 19 gol. Kebobolan 3 gol. Tapi ada satu tim yang lebih produktif dibandingkan Inter Milan, yaitu di Bundesliga. Leverkusen dan Bayern Munchen sama-sama 20 gol. Tapi Inter kebobolan jauh lebih sedikit, yaitu cuma 3 gol. Di Liga Eropa tidak ada tim yang kebobolan lebih sedikit daripada Inter. Ada yang mendekati itu Manchester City, kebobolan cuma 5. Kemudian di La Liga itu 6, yaitu Real Madrid dan siapa ini? Ada lagi. Oh, ini lagi Atletico Madrid kebobolan cuma 5. Tapi mereka kan memang bagus ininya. Si Atletico di Simeone kan memang apa ya? Mainnya rada-rada bertahan gitu, defensif. Kemudian di Bundesliga 6 juga. Oh, ini ada 5, Eintracht Frankfurt. Jadi kalau di Bundesliga satu-satunya tim itu yaitu Leverkusen, bukan satu-satunya. Jadi Leverkusen dan Bayern Munchen itu mencetak 20 gol, lebih banyak daripada Inter. Tapi kalau kita lihat selisih gol, Inter Milan rajanya 16 gol, Pak. 16 gol. Tidak ada yang 16 gol selain Inter Milan. Yang paling mendekati itu siapa ini? 11 gol. Premier League 12 gol. Manchester City. Ngomong-ngomong, Manchester City juga akhirnya pecah telur di Liga Premier. Kalah dia lawan apa kemarin aku lupa, pokoknya bukan Crystal Palace menang lawan MU. Udah nggak penting itu. Ini menurutku prestasi buat Inter Milan, dan ini lagi-lagi membuktikan bahwa Inter Milan layak mencapai final UCL atau Liga Champions musim lalu. Tepuk tangan dulu. Oke, berikutnya aku mau bahas satu lagi, Lautaro Martinez. Tahukah kawan-kawan, Lautaro Martinez itu dia ada di puncak pencetak gol terbanyak dengan 9 gol. Jeng jeng.
bukan hanya di Liga Italia. Kemarin kan sebenarnya aku khawatir, waduh Osimhen udah nyetak 2 gol nih. Sama kan nilainya 5, sama-sama 5 gol. Lautaro 5 gol. 4 gol, jadinya 9 gol. Tapi di seluruh Eropa, bukan di seluruh Eropa, lagi-lagi di Bundesliga satu-satunya ada satu pemain yang mencetak gol lebih banyak daripada Lautaro. Tapi kita tahulah kelasnya Bundesliga itu jauh dibandingkan, bukan jauh sih, dibandingkan Serie A itu masih di bawah. Tapi kalau kita bandingkan dengan La Liga, itu ada Jude Bellingham 6 gol. Selisih 3 dengan Lautaro. Di Premier League tentunya ada King Haaland dengan 8 gol. Tapi di Bundesliga ini nih, gila. Sergio Guirassy 10 gol. Lebih banyak 1 gol daripada Lautaro Martinez. Nah, tapi yang menarik adalah yang ingin aku perlihatkan. Saat ini siapa striker terbaik di Eropa? Tentu pasti kawan-kawan setuju ada 2 nama yang muncul, yaitu Mbappe dan Haaland. Ayo kita lihat bro, Erling Haaland ini bro. 8 gol, 2 assist bro. Ini bahkan lebih banyak dia gamenya, dari 10 game. Sedangkan Lautaro Martinez bro, dari 8 game. 10 gol, 2 assist pak. 2 pertandingan lebih sedikit dibandingkan Haaland loh. Tapi perolehan golnya lebih banyak. Kemudian Mbappe itu sama juga 7 pertandingan. Sorry. Mbappe itu lebih sedikit dibandingkan Lautaro, dia 7 pertandingan. Dia itu 8 gol, 2 assist, total 10. Selisih 1 sama Inter. Berapa harganya Mbappe? 200 jutaan lebih. Itu pun nggak dijual sama PSG kalau 200 juta. Bangga dong Il Capitano kita. Se-Eropa dia paling produktif. Gila. Aku nggak nyesel jadi lawyernya Lautaro dari 2 musim lalu. Ingat, jangan pura-pura lupa. Banyak banget dia. Wah Lautaro bapuk. Wah striker mandul. Wah jauh banget dibandingkan Icardi. Bahkan sampai ada yang nge-DM aku di Facebook. Wah. Gila, semoga Lautaro tidak cedera, itu satu. Paling penting. Yang kedua, kalau sudah tidak cedera, semoga dia bisa menjadi pencetak gol terbanyak di Italia lah. Sekarang saatnya, umur 26 tahun, ini prime dia. Kalau semuanya lancar, kalau enggak Inter misalnya mendadak bangkrut, kita akan bisa menikmati at least 3-4 musim lagi prime-nya Lautaro Martinez. Oke, itu dulu guys konten kali ini. Semoga kalian bisa menikmati. Terima kasih banyak buat yang nyawer, buat yang memenangkan giveaway, jangan lupa kontak aku, kasih alamat dan ukuran bajunya biar nggak kekecilan nanti, oke? Buat kawan-kawan yang tertarik dengan ini, dengan baju yang aku perlihatkan tadi, ini dia. Kalau tertarik, langsung linknya aku taruh di deskripsi ya, silahkan. Kalau kawan-kawan mau rubah ininya boleh, mau rubah warna ininya bisa, mau pakai warna biru bisa, mau pakai warna Milan biar kayak melon bisa. Nah ini baru kelihatan ininya. Oke, silahkan, linknya aku taruh di deskripsi. Sekali lagi terima kasih. Ciao, happy Sunday.